Dalam episode kali ini Xiaoyan akan melawan Lumu yang memiliki esensi api, dan Wu Hao yang dalam serial novel mencapai ranking yang melebihi Hai Bodong. Cerita dimulai dengan adegan Xiaoyan dan Suner yang jalan berdua menuju arena pertarungan. Para siswa senior yang melihat mereka pun saling berbisik. Sepertinya akan jadi pertunjukan bagus. Itu karena lawan Xiaoyan hari ini lebih kuat dari Suebeng. Setibanya di arena, Daoki Xiaoyan menjadi pembicaraan guru Akademi Jianan. Sungguh Daoki yang unik, panas dan agresif seperti api. Daoki ini bukan hanya untuk pemurnian pil, tetapi mempunyai serangan penghancur yang besar. Lalu Wakil Dekan menjelaskan bahwa Xiaoyan juga memenangkan kompetisi alkemis di Kerajaan Jiama. Jika dia bisa memasuki divisi pemurnian obat milik Tetua Huo, dengan potensi besarnya tentu pencapaian kelak tidak bisa dibayangkan. Adegan berpindah di tempat duduk Xiaoyan, Suner, Guru Rowlin dan Yuer. Di waktu yang sama ada seseorang yang berteriak memanggil Yuer. Dari penjelasan Guru Rowlin dia adalah Lumu, siswa terbaik dari divisi obat yang menjadi pengejar nomor 1 Yuer. Pada pertandingan hari ini akan menjadi lawan Xiaoyan. Yuer pun menjelaskan kekuatan Lumu setara Grandmaster Bintang 3 dan penguasaan pemurnian obat. Pertarungan dibuka dengan kelas 3 tingkat Xuan Lufu melawan kelas 5 tingkat Xuan Geli. Geli menyerang Lufu dengan sangat agresif. Lufu hanya bisa bertahan tanpa melakukan serangan balik. Lufu yang sepertinya tampak kalah ternyata dapat meminimalkan serangan Geli yang sangat agresif dengan pertahanan Daoki. Ternyata itu hanya strategi Lufu yang menunggu kelalahan dari Geli. Saat Geli akan melakukan serangan terakhirnya Lufu melakukan serangan balik dan pertandingan dimenangkan oleh Laofu. Melihat pertandingan tersebut Xiaoyan berkata dalam hati, tak tergoyahkan seperti gunung, bergerak seperti guntur memang layak menjadi murid di Akademi Jianan. Jika aku tidak mempunyai guru yang membimbingku, berkultivasi dengan bakat sendiri, takutnya sulit mengikuti perkembangan para jenius di Akademi Jianan. Aku benar tidak mengetahui pelatihan di Akademi Jianan. Guru Rowlin menjelaskan akademi membiarkan beberapa murid mencari pengalaman di wilayah domain Black Corner tiap tahunnya, meskipun berbahaya, dan bisa kehilangan orang berbakat. Tetapi murid yang dapat kembali dari situasi hidup dan mati, entah itu kekuatan atau temperamen, semuanya akan menjadi lebih kuat. Pertandingan selanjutnya yaitu Xiaoyan melawan Lumu. Seperti Baisan, Lumu juga berhasil dari situasi hidup dan mati, dan termasuk dalam daftar 10 murid terkuat halaman luar. Pertandingan dimulai Lumu menyerang, Xiaoyan berhasil menghindar. Setiap serangan dapat ditangkis oleh Xiaoyan, mereka pun beradu Daoki, dan berhasil dimenangkan oleh Xiaoyan, sampai tangan Lumu bergetar. Merasa kalah Daoki, Lumu mengeluarkan pengendalian api biru. Manipulasi api merupakan keahlian yang bisa dilakukan oleh alkemis tingkat tinggi. Api biru Lumu dapat melukai praktisi tingkat Do Spirit. Melihat pengendalian api penonton pun bersorak-sorak, dengan sedikit tertawa Xiaoyan berkata, maaf hal yang paling aku kuasai bukanlah Daoki, melainkan manipulasi api. Penonton pun terkejut melihat api ungu Xiaoyan, bahkan Guru Rowlin juga bingung kenapa Xiaoyan memiliki api ungu. Yuer pun menjelaskan kalau Xiaoyan juga seorang alkemis. Pertandingan dimulai dengan Lumu membentuk api seperti cincin dalam tubuhnya dan Xiaoyan membentuk api ungu seperti cambuk. Mereka pun beradu serangan api dengan sengit, dan Lumu dengan semua kekuatan membentuk api seperti tombak, menyerang kepada Xiaoyan. Xiaoyan menahan dengan dinding api, sampai terjadi ledakan yang dahsyat. Lumu pun panik karena Xiaoyan tidak ada. Dia khawatir kalau Xiaoyan mati terbakar, dan dimarahi oleh Yuer. Karena Lumu sebenarnya merupakan klan Xiao sama seperti Yuer, ternyata muncul api ungu dari balik tanah yang mengikat kedua kaki dan tangan Lumu. Saat terjadi ledakan Xiaoyan membagi api menjadi dua untuk membuat dinding dan masukkan jebakan dalam tanah. Melihat hal itu Tetua Akademi heran, karena yang dilakukan Xiaoyan membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Masuk jebakan Xiaoyan, Lumu terpaksa menyerah. Pertandingan selanjutnya yaitu Yan Chen melawan Wu Hao. Dengan kecepatan seperti kilat, Wu Hao masuk dalam arena. Melihat itu Xiaoyan tertegun tidak dapat berkata sedikitpun. Wu Hao akan menjadi lawan Xiaoyan selanjutnya. Wu Hao berasal dari tim penegak hukum wilayah luar, dan menjadi calon terkuat pemimpin tim penegak hukum. Dalam 2 tahun ini setidaknya ada 100 orang Black Corner yang mati di tangannya. Episode 6 berakhir di sini. Dalam video lainnya kita akan membahas tentang Wu Hao, yang dalam serial novel, Wu Hao dapat mencapai tingkat Dozun, yaitu rank melebihi pencapaian Hai Podong, Han Feng, Nalan Yanran maupun Yun San. Bahkan setara dengan pemimpin Aula Jiwa. Bantu semangat kami dengan subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video pembahasan tentang Donghua Battle Through Heavens. Sampai jumpa di video selanjutnya.